Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mesanti selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Ilmu Ekonomi Syariah, juga teman-teman sekalian yang kami hormati. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Al-Syaibani. Pertama, pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Untuk menelusuri pemikiran-pemikiran ekonomi Abu Yusuf dapat ditemui dalam karya-karyanya, salah satunya dalam kitab Al-Kharaj. Kitab Al-Kharaj memiliki orientasi birokratif karena kitab ini ditulis berdasarkan pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Harun ar-Rasyid tentang perpajakan. Khalifah ingin menjadikan buku ini sebagai pedoman administratif dalam mengelola Baitul Al-Mal agar berjalan dengan baik dan benar supaya rakyat tidak terzalimi dan negara kita menciptakan kemakmuran. Yang pertama, pembangunan fasilitas publik. Dalam upaya meningkatkan pemasukan dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan, Abu Yusuf memberikan nasihat tentang perkara-perkara yang dapat menaikkan atau menjaga pemasukan jangka panjang bagi negara, seperti membuat saluran-saluran air untuk pertanian, membangun bendungan untuk pengairan, membangun jembatan, serta yang lainnya. Dalam membangun fasilitas-fasilitas publik tersebut, menurut Abu Yusuf, negara harus bisa memenuhinya dan bertanggung jawab atas keberadaannya agar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bisa membuat rakyat makmur. Semua biaya yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur ini harus dipenuhi oleh negara, jangan sampai menarik biaya dari warga setempat. Selain itu juga bahwa setiap permintaan dari masyarakat yang pembayaran pajak atau kharaj untuk keperluan fasilitas publik, termasuk juga kanal perbaikan dan peningkatan tanah serta kanal-kanalnya harus diwujudkan oleh negara selama itu tidak merusak kepada yang lainnya. Kedua, pemanfaatan lahan tidak produktif. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, Abu Yusuf menemukan tanah-tanah tidak produktif yang tidak bertuan. Maka dari itu, beliau memberikan saran kepada khalifah untuk menyerahkan tanah tersebut kepada orang yang bisa mengelolanya. Dan untuk itu, negara berhak menyewakan atau memungut pajak dari tanah tersebut sesuai standar yang berlaku dan bisa membawa kepada kemaslahatan. Dengan adanya pemanfaatan lahan yang tidak produktif dan tak bertuan ini, Abu Yusuf meyakini bahwa hal tersebut dapat menambah terhadap pendapatan pajak dan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dari tanah-tanah yang sebelumnya tidak kena pajak dan setelah dikelola harus membayar pajak, tentunya menjadi penambahan sumber pemasukan bagi negara, maka tidak heran jika terjadi peningkatan pendapatan. Yang ketiga, menciptakan situasi yang kondusif dalam perekonomian. Agar dapat menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah disarankan oleh Abu Yusuf, negara membutuhkan orang-orang yang tepat untuk mengurusnya. Beliau menekankan agar pemerintah dapat menunjuk orang yang jujur, amanah, dan dapat bertanggung jawab terhadap tugasnya. Abu Yusuf berpendapat ketika para pembayar pajak mendapatkan perlakuan yang jujur dan adil tanpa penindasan, maka hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan pajak. Beliau menegaskan pelaksanaan administrasi yang jujur dan efisien dapat menciptakan ketegasan tanpa sikap tirani serta murah hati tanpa penindasan. Penunjukan pejabat-pejabat yang tidak jujur dan amanah akan menyebabkan kerugian kepada negara atas tindakannya serta akan menurunnya tingkat kepercayaan rakyat kepada negara. Terlihat bahwa Abu Yusuf menekankan jika negara harus hadir dalam memberikan situasi yang kondusif dalam aktivitas perekonomian dan menjamin atas tegaknya keadilan, hukum, keamanan, serta ketentraman bagi rakyatnya. Keempat, pemanfaatan sumber daya alam. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, Abu Yusuf berpendapat bahwa negara harus menjamin pemeliharaan dan pemberdayaan sumber daya alam sepenuhnya, seperti pemanfaatan rumput, air, dan yang lainnya. Semuanya harus disediakan dan terdistribusi kepada semua kalangan secara gratis. Pendapatnya ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, setelah digunakan untuk kebutuhanmu, biarkanlah air itu mengalir ke tetanggamu yang dimulai dari tetangga yang paling dekat. Dari hadis ini tersirat bahwa sumber kekayaan publik harus bisa diakses oleh semua orang,
Penggunaan kekayaan publik seperti air, rumput, api, dan lain sebagainya oleh seluruh rakyat akan meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat dan tentunya akan berdampak terhadap produktivitas ekonomi masyarakat. 5. Pendistribusian pendapatan negara. Tentang pendistribusian pendapatan negara, Abu Yusuf memberikan saran agar pendistribusian harta harus dilakukan secara adil dan merata kepada setiap golongan. Harta tidak diperkenankan menumpuk pada sebagian orang saja. Selain itu juga, beliau mengingatkan kalau pejabat atau petugas yang melakukan pemungutan pajak harus menyadari bahwa mereka hanya dititipi kekayaan hasil pungutan pajak tersebut. Karena pada dasarnya, pajak-pajak yang dikumpulkan berasal dari rakyat dan harus diperuntukkan juga untuk kepentingan rakyat secara umum. Selain itu juga, bahwa harus ada transparansi dalam penggunaan atau pendistribusian pajak kepada rakyat. Pemikirannya ini didasarkan pada pernyataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Keenam, penggantian sistem misahah dengan mukhosabah. Misahah adalah sistem pemungutan pajak dengan besaran uang atau barang yang pasti berdasarkan pada keseluruhan luas tanah yang dimiliki, baik itu ditanami ataupun tidak. Selain itu juga, bahwa dalam sistem ini tidak ditegaskan apakah pajak dikumpulkan dalam wujud uang atau barang. Sistem ini digunakan sejak masa pemerintahan Umar. Pada waktu itu, sistem misbah ini masih relawan diaplikasikan karena memang sebagian besar lahan dapat menghasilkan dan hanya sebagian kecil yang tidak dapat menghasilkan. Tanah yang tidak bisa ditanami diklasifikasikan menjadi satu dengan yang bisa ditanami. Sedangkan pada masa Abu Yusuf, ada wilayah yang tidak bisa ditanami dalam waktu yang lama. Beliau menyadari bahwa sistem ini sudah tidak relevan untuk diterapkan di masanya. Jika sistem misahah ini tetap dipertahankan, maka akan memberatkan para petani atau pembayar pajak yang tentunya akan berdampak pada pendapatan publik. Maka Abu Yusuf lebih merekomendasikan untuk memungut pajak dengan sistem muqasamah. Dalam sistem ini, negara mengambil pajak berdasarkan presentasi dari hasil pertanian, bukan berdasarkan ukuran tanah. Cara ini dinilai lebih adil serta dapat memberikan pemasukan yang lebih banyak karena dengan sistem muqasamah akan meningkatkan produktivitas dan tentunya bernilai positif bagi pendapatan negara. Ketujuh, tentang penentuan harga. Abu Yusuf adalah salah satu ulama awal yang menyinggung tentang mekanisme pasar. Ada yang menarik terkait dengan pandangan Abu Yusuf tentang mekanisme pasar, di mana beliau mengkritisi tentang hubungan antara kuantitas barang dengan harga yang hanya berdasarkan pada demand saja. Umumnya asumsi tentang harga ialah jika persediaan barang menipis atau sedikit, maka harga akan tinggi dan sebaliknya jika ketersediaan barang banyak, maka harga akan rendah. Abu Yusuf menolak asumsi ini dengan mengatakan, kadangkala makanan banyak tetapi harga tetap tinggi dan kadangkala makanan sangat sedikit tetapi harga tetap rendah. Dari pernyataan ini terlihat bahwa Abu Yusuf menganggap tidak selamanya ketika suplai sedikit menyebabkan harga tinggi. Demikian juga jika suplai pelimpah tidak selalu menyebabkan harga rendah. Karena pada faktanya memang pembentukan harga tidak hanya didasarkan pada suplai saja, tetapi pada kekuatan demand juga. Abu Yusuf berpendapat kalau ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi harga, tidak hanya pada hukum supply dan demand saja. Poin penting lainnya yang cukup kontroversial dari pemikiran ekonomi Abu Yusuf adalah tentang penentangannya terhadap pengendalian harga yang dilakukan oleh pemerintah. Pendapatnya ini didasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harga-harga melambung tinggi. Para sahabat mengadu kepada Rasulullah dan memintanya agar melakukan penetapan harga. Rasulullah bersabda, tinggi rendahnya harga barang merupakan bagian dari ketentuan Allah. Kita tidak bisa mencampuri urusan dan ketetapannya. 8. Penarikan jizyah dan usara. Abu Yusuf mengatakan bahwa semua warga non-muslim, tidak laki-laki, diwajibkan untuk membayar jizyah. Untuk wanita dan anak kecil tidak. Terkait dengan besaran jizyah, ia membuat kategori, yaitu untuk orang mampu membayar 48 dirham, untuk orang sederhana 24 dirham, dan kelompok bawah seperti pekerja dan petani diwajibkan membayar 18 dirham.
Namun jika mempunyai harta seperti hewan ternak, perhiasan, dan lain sebagainya, maka dihitung berdasarkan harganya. Lebih lanjut, ia menjelaskan jika jizyah ini harus diambil dari barang-barang yang suci, tidak boleh dari yang bernajis seperti khamar, babi, anjing, dan lain sebagainya. Dalam hal penarikan usrah atau harta perdagangan yang masuk ke wilayah negara Islam, Abu Yusuf menyarankan dua syarat. Pertama, barang-barang tersebut adalah barang yang dimaksudkan untuk jual atau diperdagangkan di negara Islam, dan kedua, nilai dari keseluruhan barang harus berlebih dari 200 dirham. Pemikiran yang berikutnya yaitu pemikiran ekonomi Al-Saibani. Pemikiran ekonomi Al-Saibani dapat dilihat pada kitab Al-Khasb, yaitu sebuah kitab yang lahir sebagai respon beliau terhadap sikap zuhud yang tumbuh dan berkembang pada abad kedua Hijriah. Secara keseluruhan, kitab ini mengungkapkan kajian mikroekonomi yang berkisar pada teori, pendapatan, dan sumber-sumbernya serta pedoman perilaku produksi dan konsumen. Yang pertama, al-khasab atau kerja. Bekerja atau mencari rezeki Allah dalam Islam merupakan sebuah keharusan yang dibebankan kepada setiap mukhalaf. Bahkan menjadi kewajiban hakiki bagi seorang suami untuk menafkahi anak dan istrinya. Karena untuk mencapai kebahagiaan yang dijanjikan Allah, manusia haruslah rajin bekerja dan berbuat sungguh-sungguh dalam bekerja, agar tercapai cita-cita yang didambakan. Kerja dalam Islam juga bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan perut, tapi juga untuk memelihara harga diri, martabat kemanusiaan, dan seharusnya dijunjung tinggi. Oleh karenanya, kerja dalam Islam menempati posisi yang mulia menurut Al-Saibani Al-Khasab, yaitu sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, aktivitas ini termasuk dalam aktivitas produksi. Kedua, konsep kekayaan dan kefakiran. Menurut Al-Saibani, sekalipun banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Bahkan ia menyatakan bahwa apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan kemudian bergegas pada kebajikan sehingga mencurahkan perhatian pada urusan akhiratnya adalah lebih baik bagi mereka. Dalam konteks ini, sifat-sifat fakir dinyatakan sebagai kondisi yang cukup, bukan kondisi meminta-minta. Di sisi lain, ia berpendapat bahwa sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan. Sekalipun begitu, ia tidak menentang gaya hidup yang lebih dari cukup selama kelebihan tersebut hanya digunakan untuk kebaikan. Yang ketiga, klasifikasi usaha-usaha perekonomian. Menurut Al-Saibani, usaha-usaha perekonomian terbagi atas 4 macam, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Sedangkan para ekonomi kontemporer membagi menjadi 3, yaitu pertanian, perindustrian, dan jasa. Menurut para ulama tersebut, usaha jasa meliputi usaha perdagangan. Di antara keempat usaha perekonomian tersebut, Al-Saibani lebih mengutamakan usaha pertanian dari usaha lain. Menurutnya, pertanian memproduksi sebagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dan melaksanakan berbagai kewajibannya. Dalam perekonomian, pertanian merupakan suatu usaha yang mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Allah telah menyediakan sawah dan ladang untuk bercocok tanam, dan makanan yang kita makan merupakan hasil dari pertanian. Dari segi hukum, Al-Saibani membagi usaha-usaha perekonomian menjadi 2, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Berbagai usaha perekonomian dihukum fardu kifayah apabila telah ada orang yang mengusahakannya atau menjalankannya, roda perekonomian akan terus berjalan, dan jika tidak seorang pun yang menjalankannya, tata roda perekonomian akan hancur berantakan yang berdampak pada semakin banyaknya orang yang hidup dalam kesengsaraan. Maka dari itu kita disuruh untuk bekerja dan berusaha di muka bumi ini. Keempat, kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Al-Saibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan 4 perkara, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Para ekonomi yang lain mengatakan bahwa keempat hal itu adalah tema ekonomi. Jika keempat hal tersebut tidak pernah diusahakan untuk dipenuhi, ia akan masuk neraka karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa keempat hal tersebut. Kelima, spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Spesialisasi dan distribusi pekerjaan menjadi salah satu topik utama pemikiran ekonomi Al-Saibani. Al-Saibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa memerlukan orang lain.
Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya dan manusia berusaha keras, usia akan membatasi dirinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan salah satu di antaranya. Allah tidak akan mempersulit makhluknya yang mau berusaha, tetapi akan memberikan jalan atau petunjuk untuk dirinya, sehingga manusia dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikianlah makalah yang bisa saya paparkan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.